Puji syukur pada Tuhan atas firman-Nya. Selama 1 minggu ini, baik melalui FKKP maupun pembacaan Alkitab Perjanjian Baru yang membahas tentang rumah perjamuan, ekonomi Allah, sebutir biji gandum, tujuan membasuh kaki, saling mengasihi, roh manusia, hidup dalam roh, menanggulangi jiwa, dan berbuah banyak. Saat saya membaca, merenungkan, dan mendoakannya, Tuhan menerangi dan memberkati saya melalui firman-Nya dan saya menikmatinya. Menempuh penghidupan selama 1 minggu adalah masa-masa di mana kita menikmati dan mengalami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga pada hari Tuhan menjadi suatu rumah perjamuan, di mana di hari Minggu setiap kita masing-masing sudah sangat kenyang dan meluap. Sehingga dengan penuh antusias untuk saling mempersembahkan, berbagi kenikmatan dan pengalaman kita. Kita mendapat kelimpahan hayat, seperti dalam suplemen 751. Kita mendapat hayat 100 lipat di zaman ini, yaitu dari tubuh Kristus, gerejanya, dari pelayanan dan sharing saudara-saudari. Sesuai dengan firman-Nya, ada Marta yang melayani, ada Maria yang mempersembahkan minyak narwastu, dan ada Lazarus yang bersaksi. Tentu saja iblis pasti dengan berbagai cara ingin menghalangi semuanya itu terjadi, sehingga seringkali terjadi banyak hal yang tidak baik di Minggu pagi. Ada yang membuat kita sulit tidur di Sabtu malamnya, ada yang susah bangun di Minggu paginya, ada yang membuat kita kesal, marah-marah, dan lain sebagainya. Iblis ingin kita tidak datang pada rumah perjamuan. Di dalam situasi inilah kita perlu menanggulangi jiwa kita, melatih roh kita, mengalami ekonomi Allah, realitas penyaluran diri Allah. Jangan biarkan iblis senang dengan kita tidak datang dalam rumah perjamuan. Saya pernah mengalami 2 kondisi, di mana saya pernah gagal dan kemudian saya pernah berhasil. Saya gagal pernah di saat saya dan suami ingin membaca Alkitab bersama, sebelumnya timbul percekcokan di antara kami, sehingga saya menjadi emosi, kesal, marah-marah. Dan saya berkata kepada suami bahwa saya jadi tidak ada selera baca Alkitab. Di sini iblis pasti tertawa dan saya justru yang dirugikan, karena saya tidak menikmati Tuhan dan firman-Nya. Namun puji Tuhan, Dia membawa saya mengalami keberhasilan dan kemenangan. Pernah di Minggu pagi, beberapa saat sebelum pergi ibadah, mama saya telepon. Di saat itu timbul percekcokan yang membuat saya juga emosi, kesal, dan marah-marah. Namun saat itu saya menanggulangi jiwa saya. Saya melatih roh, saya segera berseru kepada Tuhan. Sama seperti saklar lampu. Saat saklar lampu ditekan, aliran listrik segera mengalir dan lampu menyala. Demikian pula saat saya berpaling ke dalam roh, berkontak dengan Tuhan, aliran hayat Kristus mengalir. Saya tidak mau berada dalam jiwa saya tidak mau berada dalam kekesalan dan amarah saya. Saya mau menjadi sebutir biji gandum yang dikubur. Saya berseru pada Tuhan, meminta pertolongan-Nya, dan saya juga ada berkata, "Oh Tuhan, saya padahal hari ini ada pelayanan di sekolah minggu." Dan firman yang saya mau beritakan juga sesuai dengan yang sedang saya alami, yaitu menghormati orang tua. Saya menangis dan bertobat di hadapan Tuhan. Kuat kuasa kebangkitan Tuhan memampukan saya datang dan melayani. Puji Tuhan, di saat saya menyampaikan firman kepada adik-adik tentang menghormati orang tua, saya juga dapat berbagi pengalaman yang konkret. Di depan adik-adik pun saya berdoa dan menangis, meminta pertolongan Tuhan untuk dapat meminta maaf kepada mama saya. Di dalam diri saya kurang memiliki keberanian saat itu untuk telepon mama saya. Namun Tuhan tahu, saya tidak damai. Saya ingin sekali minta maaf. Di dalam perjalanan pulang, Tuhan yang mengatur keadaan membuat mama saya yang telepon duluan. Saya juga kaget. Pas mama saya telepon, dia malah tidak marah-marah. Dan di kesempatan itulah saya segera minta maaf. Seperti Tuhan membasuh kakiku dengan tidak bertanya dan menegur saya. Mengapa saya malah marah-marah? Demikian saya juga tidak bertanya kepada mama saya mengapa berkata demikian, membuat orang kesal dan lain-lain. Saya hanya segera meminta maaf dan dimaafkan, saling membasuh kaki dan saling mengasihi. Puji Tuhan, saya mengalami kemenangan bersama Tuhan saya yang telah menang.
tidak lagi membuat iblis tertawa. Saya dapat menikmati dan mengalami Tuhan. Saya dapat melayani, saya dapat bersaksi, saya dapat meminta maaf dan dimaafkan. Saya tidak tinggal dalam jiwa saya tidak membiarkan jiwa saya memimpin. Saya tidak terus di dalam kekesalan dan amarah saya. Tuhan saya dimuliakan, saya mendapatkan kenikmatan dan berkat sejati di dalam rumah perjamuan. Haleluya.